Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saipullah. Adapun teman saya Hamdi Wasan Pauji dan Dipa Sapila. Kami dari kelompok belajar kelompok 2 asas-asas manajemen akan mempresentasikan tentang fungsi pengisian jabatan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara presentasi ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pemateri pertama dibawakan oleh saya. Fungsi pengisian jabatan atau fungsi stepping adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi ataupun perusahaan-perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai atas pengisian jabatan. Ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan menciptakan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, atau the right man in the right place and the right man in the right job. Pokok masalah yang akan dipelajari pada fungsi pengisian jabatan ini adalah yang pertama yaitu pengadaan, yang kedua penarikan, yang ketiga seleksi, yang keempat penempatan, dan yang kelima adalah pemberhentian. Untuk poin yang pertama yaitu pengadaan, procurement. Pengadaan adalah merupakan fungsi operasional yang utama dari MSDM. Pengadaan tenaga kerja ini merupakan masalah yang penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik dan efektif guna menunjang terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang pertama, A. Analisis jabatan. Yang B. Manfaat analisis jabatan. Yang ketiga, cara menyusun analisis jabatan. Melanjutkan materi tentang fungsi pengisian jabatan. Adapun penarikan yaitu recruiting. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Kegiatan dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Balas jasa, B. Status karyawan, C. Kesempatan promosi, D. Job specification, E. Metode penarikan, F. Penawaran tenaga kerja. Nah, adapun sumber internal dan eksternalnya. Sumber internalnya, karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal, promosi, maupun horizontal, rotasi. Nah, adapun demosi yaitu mutasi dengan cara penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan. Ada juga promosi adalah mutasi dengan menaikkan pangkat atau jabatan seseorang sehingga authority dan responsibility semakin besar, biasanya diikuti dengan kenaikan pendapatan. Nah, adapun dasar-dasar promosi yaitu yang pertama senioritas, yang kedua ability atau kecakapan, yang ketiga ada kombinasi, yang keempat ada mutasi. Nah, adapun faktor sumber eksternalnya, untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik orang-orang dari luar perusahaan, yaitu lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, pusat tenaga kerja, atau nepotisme atau kawan karyawan. Yang selanjutnya ada seleksi, yaitu selection. Seleksi adalah serangkaian yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar kerja diterima atau tidak. Ditolak tetap tidaknya seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada dalam organisasi perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa seleksi yaitu yang pertama ada dasar seleksi. Dasar seleksi adalah job specification dari perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua ada metode seleksi, ada metode ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata,
pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan atau pengalaman saja. Yang kedua, ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiahnya yaitu seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi standar-standar tertentu. Nah, yang ketiga ada sistem seleksi. Sistem seleksi dibagi menjadi dua, yaitu sukesif heartless. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika peserta tidak lulus atau pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya. Pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada compensatory approach. Sistem seleksi yang dilakukan di mana peserta mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Hasil tes apakah mencapai standar atau tidak. Nah, yang keempat ada tingkat-tingkat seleksi. Tingkat-tingkat seleksi pun dibagi menjadi 3. Yang pertama seleksi tingkat pertama, yang kedua seleksi tingkat kedua, yang ketiga seleksi tingkat ketiga. Yang pertama, seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan perusahaan bersangkutan, dan jika lulus maka pelamar dinyatakan diterima dengan status karyawan percobaan atau training. Yang kedua, ada seleksi tingkat kedua. Seleksi tingkat kedua ada seleksi yang dilakukan selama masa percobaan capek dengan cara mengamati dan menilai mental, perilaku, kedisiplinan, dan kemampuan nyata calon karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang terakhir ada seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi dengan mengikuti prajabatan atau pelatihan. Jika lulus maka calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, yang kelima ada prosedur seleksi. Prosedur seleksi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama seleksi surat lamaran, yang kedua pemeriksaan referensi, yang ketiga wawancara, yang keempat seleksi ilmu pengetahuan, yang kelima tes psikolog, yang keenam tes kesehatan, yang ketujuh wawancara akhir. Nah, yang keenam ada tujuan seleksi. Seleksi ini bertujuan agar dapat memperoleh karyawan yang satu qualified atau berpotensi, jujur dan disiplin, terampil dan semangat bekerja, dapat bekerja sama tim, yang selanjutnya dinamis dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab, serta loyal, karena loyal dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, dan yang terakhir ada penyeleksi. Penyeleksi bagian urusan sumber daya manusia. Kedua, pihak ketiga yang profesional. Yang ketiga, kombinasi USDM dan pihak ketiga. Mungkin akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya, yaitu Teh Dipa. Baik, yang selanjutnya ada penempatan. Penempatan adalah kegiatan menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan. Dalam penempatan karyawan baru, ini dilakukan orientasi, induksi, dan pelatihan. Yang pertama ada orientasi, yaitu memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada karyawan lama. Yang kedua ada induksi, adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan-peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang terakhir ada pelatihan atau sering disebut dengan training. Karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya. Pelatihan ini memerlukan biaya, tetapi biaya-biaya ini menjadi investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia bagi perusahaan yang bersangkutan. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan teknis dan moral kerja karyawan operasional sesuai dengan kebutuhan tugas-tugasnya. Yang terakhir ada pemberitahuan. Pemberitahuan atau sering disebut separation adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian karyawan disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, dan atau meninggal dunia.
Setiap karyawan yang berhenti selalu membawa biaya-biaya seperti biaya penarikan, seleksi, dan pelatihan yang merugikan perusahaan. Labor turnover atau perputaran karyawan adalah perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan suatu perusahaan. Ada juga rumus dengan TOTO, karyawan masuk dan sampai karyawan berhenti dikali 100% per karyawan awal ditambah karyawan akhir. Sekian penjelasan mengenai pengisian fungsi jabatan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.